Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta dakwah Islam, sewaktu Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau diajak jalan-jalan melihat surga dan neraka oleh malaikat Jibril. Beliau melihat siapa saja, kebanyakan penghuni surga dan neraka ketika itu. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah fuqara, orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang hal ini, kita akan membahas kenapa neraka banyak dihuni kaum perempuan. Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, kufur pada kebaikan suaminya. Rasulullah dan para sahabatnya pernah melakukan salat gerhana. Ketika itu, beliau melihat surga dan neraka. Beliau bersabda kepada para sahabatnya tentang neraka, "Dan aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita." Sahabat pun bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka." Kemudian ditanya lagi, apakah mereka kufur terhadap Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak ia sukai, niscaya dia akan berkata, "Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu." Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dalam kasus seperti ini memang sering banyak terjadi ketika seorang istri selalu mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Hal itu biasanya disebabkan karena perbuatan sang suami tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh istrinya. Sebaiknya bagi istri yang salehah adalah senantiasa kita bersyukur terhadap apa yang telah diberikan suami. Janganlah sekali-kali mengkufuri kebaikan-kebaikan suami, karena Allah tidak akan meridainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah, Allah tidak akan melihat pada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis riwayat Nasa'i di dalam Al-Kubra. Yang kedua, durhaka pada suami. Durhaka pada suami merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, seperti tidak melayani suami dengan baik, mengeluarkan kata-kata kasar kepada suami, tidak membuat hati suami senang, atau seolah menjajah dan mengekang kepada suami. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang salehah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran Surah An-Nisa. Ayat di atas menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya, maka sudah seharusnya istri mematuhi perintah suami selama perintah tersebut tidak menyimpang dari jalan Allah.
Yang ketiga, tabarruj. Tabarruj ialah seorang wanita yang menampakkan perhiasannya serta keindahan tubuhnya yang seharusnya ditutupi dari hal-hal yang dapat menarik syahwat kaum pria. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda tentang wanita penduduk neraka dan wanita yang berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang, melenggak-lenggokkan kepala mereka karena sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kepala mereka seakan seperti punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wangi-wangian surga, padahal wanginya bisa didapati dari perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Intinya, banyak wanita penghuni neraka karena mereka suka memamerkan auratnya di depan orang lain yang bukan muhrim. Wanita yang sombong dengan harta kekayaannya juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itulah penjelasan kenapa di neraka banyak dihuni wanita. Rupanya, dosa sepele seperti tidak memakai hijab atau tidak mematuhi perintah baik suami bisa mengantarkan seorang wanita ke depan pintu gerbang neraka. Inilah penjelasan kepada kaum wanita. Semoga bisa menghindar dari perkara-perkara yang telah kita sebutkan, dan apa yang telah kita dengarkan semoga bermanfaat dan bisa mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.